Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Di sini ya masuk semua apa ada yang tidak masuk? Masuk Ibu sakit. Oh iya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari terkait materi laju reaksi. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 5 Bu. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi laju reaksi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian ingat tidak pembahasan minggu lalu ya? Komponen apa saja yang terlibat dalam reaksi? Masih Bu. Ya, Vina, komponen apa saja? Reaktan dan produk. Nah, betul sekali. Jadi, dalam reaksi itu terdiri atas komponen reaktan dan produk. Nah, coba sekarang kalian perhatikan pada paku berikut. Kira-kira dalam perkaratan paku ini mana yang bertindak sebagai produk dan mana yang bertindak sebagai reaktan? Saya Bu. Ya, di sini. Waktu dan udara itu reaktannya, sedangkan daratnya itu produk. Terus sekali, di plus untuk Listi. Nah, untuk reaksi paku perkaratan paku ini, kira-kira reaksinya berlangsung cepat atau lambat ya? Lambat Bu. Nah, betul sekali. Jadi paku ini reaksinya berlangsung secara lambat. Nah, selanjutnya Ibu ada contoh lagi tentang kembang api. Nah, ini kira-kira kembang api ini reaksinya berlangsung cepat atau lambat ya? Ya, Vina? Setelah kembang api itu dibakar, kembang apinya itu akan menyala dan berubah jadi arang Bu. Nah, di situ ada dua komponen yang terlibat, ada reaktan dan produk. Mana yang berfungsi sebagai reaktan dan mana yang berfungsi sebagai produk? Saya Bu. Ya, di sini. Reaktannya itu kembang api dan apinya, sedangkan produknya itu adalah arang. Nah, tuh. Nah, ternyata dari kedua peristiwa tersebut dapat menunjukkan bahwa reaksi yang berlangsung dengan cepat dan ada reaksi yang berlangsung dengan lambat. Nah, berdasarkan contoh-contoh tadi dapat kita simpulkan laju reaksi itu bergantung pada apa? Saya Bu. Laju reaksi merupakan perubahan reaktan atau produk terhadap waktu. Ya, bagus sekali jawabannya. Lebih tepatnya seperti ini ya. Kalau misal digambarkan dalam grafik, itu dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah konsentrasi reaksi persatuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil
reaksi per satuan waktu. Nah, kan ini berdasarkan dengan waktu. Jadi, kenapa kok tadi disebutkan ada reaksi yang berlangsung secara lambat dan ada reaksi yang berlangsung secara cepat? Siapa yang bisa menjelaskan mengapa ada reaksi yang berlangsung secara cepat dan ada reaksi yang berlangsung secara lambat? Gak tahu ya. Jadi, kenapa kok ada reaksi yang berlangsung secara lambat dan ada reaksi yang berlangsung secara cepat? Karena ada sesuatu yang mempengaruhi sehingga terjadinya reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang bisa menyebutkan apa saja faktornya? Ya, Faktornya itu konsentrasi, tekanan, katalis, suhu, dan luas permukaan, Bu. nah betul sekali. Jadi ada 5 faktor ya. Ya, Jadi yang pertama konsentrasi. Jadi konsentrasi ini semakin tinggi konsentrasi larutan maka semakin cepat laju reaksinya. Dan yang kedua ada tekanan. Di sini kenapa kok tekanan termasuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Karena semakin tinggi tekanannya maka semakin cepat juga reaksinya. Dan yang ketiga ada apa tadi, Safa? ada luas permukaan, Bu. Nah, kenapa kok luas permukaan partikel? Bisa dibayangkan ya, ketika kita minum obat mah. Nah, kan ada yang cair dan ada yang tablet. Kenapa itu? Karena semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Selanjutnya ada suhu, di mana suhu ini semakin besar suhu maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Dan yang terakhir ada katalis. Katalis sendiri di sini sebagai zat yang mempercepat laju reaksi. Nah, perhatikan, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga ada contoh loh laju reaksi. Contohnya pada yang tadi Ibu jelaskan mengenai obat mah. Jadi, kenapa kok ada yang harus dikunyah terlebih dahulu? Karena agar luas permukaannya itu kan bertambah. Jadi, semakin luas permukaannya bertambah untuk menetralisir asam lambung kita itu semakin cepat. Baik, dalam laju reaksi kita juga mengenal istilah teori tumbukan. Sebelum masuk ke teori, ada yang bisa menyebutkan apa itu tumbukan? Jadi tumbukan itu kan istilahnya kayak kita bertabrakan, bertumbukan. Nah, dalam peristiwa tersebut itu bisa didefinisikan jika dalam tumbukan itu kita itu ada 2 syarat. Yang pertama yaitu posisinya tepat dan energinya cukup. Kalau misal syarat itu tidak terpenuhi, kita tidak dapat melakukan tumbukan. Contohnya seperti berikut. Nah, orang ini ngapain ya? Ada yang bisa menyebutkan? Pemalu paku ditembak, Bu. Nah, misalnya apabila tidak ada
tidak berada di posisi yang tepat dan tidak ada energi yang cukup, apa bisa orang ini melakukan aktivitasnya seperti biasanya? Tidak, Bu. Nah, karena tumbukan itu terjadi apabila orang ini mempunyai energi yang cukup dan posisinya tepat. Nah, secara eksperimen, laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi reaktan dan hubungannya sebagai berikut. Ada yang bisa menyebutkan persamaan laju reaksi dari hasil reaksi kita tadi? Jadi persamaan laju reaksi itu V sama dengan K A B M. Nah, di mana V ini merupakan laju reaksi dan K ini merupakan tetapan laju reaksi lalu M ini merupakan orde berdasarkan tingkat reaksi terhadap reaktan A. Orde reaktan B. Nah, jadi tetapan laju K ini itu bergantung pada macam-macam reaksi dan suhu reaksi untuk reaksi yang sama, dan harga K ini tetap selama suhu reaksi tidak berubah. Jika suhu reaksi berubah, harga K juga berubah. Nah, sebelum Ibu cukupkan, adakah yang bisa memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Safa, bisa disebutkan kesimpulan hari ini? Kesimpulannya yaitu laju reaksi merupakan perubahan reaktan atau produk terhadap waktu. Dalam laju reaksi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi, yaitu konsentrasi, tekanan, katalis, suhu, dan luas permukaan. Lalu dalam laju reaksi terdapat teori tumbukan yang memiliki 2 syarat, yaitu posisinya tepat dan energinya cukup. Untuk persamaan laju reaksi dinyatakan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Baik, kesimpulan yang sangat baik sekali. Beri aplaus untuk temannya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.